Awalnya itu kan dari masa pandemi ya, orang tua kebetulan tinggal di luar kota, punya usaha juga. Cuman kan karena pandemi kan perekonomian menurun ya, semua perekonomian kan menurun. Alhasil jadi kayak mau nggak mau, aku juga kerja part time karena kan pendapatan orang tua juga menurun. Kalau aku sih lebih kayak gaya hidup sih ya kak, karena teman-temannya juga hedon gitu, kayak gaya hidupnya kita harus nongki, terus harus punya HP yang bagus. Nongkrong maksudnya. Ya. Punya anak gaul ya. Hai teman-teman Sedulur EDW, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Andes di YouTube channel Sedulur EDW. Nah teman-teman, saat ini banyak banget fenomena mahasiswa yang terjerat pinjol ya, menjadi korban pinjol. Kalau kita ingat-ingat lagi di akhir tahun 2022 kemarin, di Bogor ada sebuah perguruan tinggi negeri yang mana beberapa puluh ya mahasiswanya terjerat pinjaman online berjamaah. Kok bisa ya? Nah ternyata setelah ditelusuri, bahkan pihak kampus sampai punya kayak posko pengaduan gitu ya. Ternyata jumlah mahasiswa yang terkenanya tuh bahkan hampir menyentuh angka 100 ya teman-teman ya. Ternyata pinjol-pinjol yang mereka ajukan itu dananya untuk menutupi dana acara tahunan yang diselenggarakan oleh salah satu jurusan di kampus tersebut. Miris banget ya, yang harusnya mahasiswa itu sebagai ujung tombak dari negeri katanya ya. Tapi ternyata mereka mengajukan atau jalan pintas gitu ya untuk dana acara kampus lewat pinjol. Tapi sih katanya ada satu oknum yang turut membelakangi dari kasus ini, yaitu kakak kelasnya. Nah, sekarang kasusnya seperti apa? Saya juga nggak tahu nih. Nanti saya akan cek-cek lagi gimana keberlangsungan kasusnya. Tapi satu hal yang membuat miris, kenapa ya bisa mahasiswa yang katanya cara pikirnya dan pola pikirnya harus kritis sampai terjerat ke pinjol. Nah, teman-teman, nggak cuma mahasiswa dari IPB aja tuh yang kena ya. Tapi di sini juga di studio kita sudah menghadirkan dua orang narasumber nih yang nanti akan saya ajak ngobrol-ngobrol mengenai pinjaman online. Dan mereka adalah dua orang mahasiswi dari Jogja ya yang nanti akan saya ajak ngobrol-ngobrol. Tapi mereka tidak mau diperlihatkan wajah. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Yang penting nanti kita bisa mengambil manfaat dari obrolannya. Oh ya teman-teman, buat kalian juga yang mempunyai masalah seputar pinjaman online dan juga ingin berkonsultasi kepada tim dari Sedulur EDW, boleh banget langsung aja chat kita di admin 0811 250 245. Sekali lagi, nomor kita yang asli Sedulur EDW hanya 0811 250 245. Atau mungkin kalian mau kirimin email, boleh banget ke sedulurecare@gmail.com ya. Oke, sesaat lagi kita bakalan ketemu sama teman-teman kita, dua orang mahasiswi dari Jogja yang terkena jeratan pinjol. Teman-teman, sekarang di depan saya sudah ada cewek-cewek cantik nih ya. Tapi mohon maaf, hanya saya yang bisa ngelihat mukanya ya. Halo, selamat malam. Ini namanya kita sebut saja member-membernya Blackpink ya. Nama samarannya Nama aku Jenny. Jenny. Yang ini Lisa. Lisa ya, seperti nama Blackpink. Oke, Jenny, Lisa, apa kabar? Baik, alhamdulillah ya. Kita bisa sharing-sharing di sini walaupun dari belakang gitu ya. Tapi ini serius cantik-cantik banget ya teman-teman ya. Nah, buat Jenny, kalau boleh kenalan, Jenny sama Lisa kuliahnya di mana? Kalau aku sendiri, aku kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Jogja. PTN Jogja ya. Iya. Kalau Lisa? Kalau saya dari perguruan swasta kak di Jogja. Di Jogja ya. Iya. Usianya berapa sih kalian? Umur berapa? Kalau aku dua-dua. Kalau Lisa? Dua juga. Dua-dua juga. Ini rata-rata usianya dua-dua ya. Nah, sekarang aku boleh nanya dulu nggak nih ke kalian, bagaimana awal kalian ini awal mulanya terjerat bisa masuk ke pusaran pinjol? Jenny dulu deh, boleh. Kalau dari aku sih, aku kan suka banget tuh tiap malam nontonin YouTube. Kalau di YouTube kan suka ada iklan-iklan tuh mbak yang nongol. Nah, aku kayak kepo. Ini beneran gak sih dapat limit yang ada yang 10 juta, 12 juta? Aku kepo, aku cobain aja, klik itu, aku download. Ternyata ya beneran sih mbak, jadi malah jadi keterusan gitu loh. Tadinya sih cuman satu, terus jadi kayak beranak-beranak gitu deh.
Waduh, banyak juga ya. Terus buat apa? Sebenarnya kan mahasiswa tuh masih dapat kiriman ya sebenarnya dari orang tua, ya beberapa sih ya. Tapi yang jadi hal menarik di sini buat apa gitu loh, sebagai mahasiswa Anda meminjam pinjol gitu. Jadi kan awalnya itu kan dari masa pandemi ya, orang tua kebetulan tinggal di luar kota, punya usaha juga. Cuman kan karena pandemi kan perekonomian menurun ya, semua perekonomian kan menurun. Alhasil jadi kayak mau nggak mau, aku juga kerja part time karena kan pendapatan orang tua juga menurun. Aku kerja part time, cuman kayak nggak bisa nutupin buat bantuin biaya kuliah. Dikasih sih dikasih, cuman kan kita juga ada keperluan lain lah ya Mbak. Nggak memungkiri pasti ada keperluan buat makan, jajan atau apalah itu. Jadi itu kayak nggak nutupin gitu. Alasannya jadi kayak mau nggak mau aku harus pinjol, mengharuskan pinjol mungkin. Berarti untuk bayar kuliah gitu. Bayar kuliah juga ada, bantu-bantu sedikit. Bantu-bantu sedikit, tapi orang tua tahu nggak? Kalau orang tua itu awalnya belum tahu, cuman setelah aku ketemu sama Sedulure Dewe ini baru aku mulai cerita, sharing di sini, jadi kayak aku nemu titik terang gimana cara buat jelasin ke orang tua kenapa aku bisa terjerat pinjol dan sampai sekarang ini gimana permasalahan tentang pinjol ini, jadi mulai udah berani sih cerita ke orang tua, jujur cerita ke orang tua. Nanti aku pengen tahu ya reaksinya orang tua kamu gimana ya setelah tahu anaknya yang mahasiswa ini minjol gitu ya. Oke. Anak PTN ya, udah lulus belum? Belum, masih semester akhir. Belum, masih semester akhir. Oke, kalau ini Lisa ya. Lisa gimana sih pertamanya awal mulanya kamu kenalan sama yang namanya pinjol gitu loh. Dan buat apa? Pertanyaannya sama nih sama Jenny nih. Kalau aku sih lebih kayak gaya hidup sih ya Kak. Karena teman-temannya juga hedon gitu, kayak gaya hidupnya kita harus nongki, terus harus punya HP yang bagus. Nongkrong maksudnya. Punya anak gaul ya. Ya setiap hari, jadi kan kebutuhannya lebih banyak Kak. Sedangkan yang dikasih orang tua kan pasti nggak cukup kalau kita buat nongkrong-nongkrong setiap hari, terus kita fashion juga gitu. Kalau aku lebih ke gaya hidup sih Kak. Terus awal mulanya tuh kenalan tahu pinjol tuh dari mana gitu? Kalau aku dulu coba-coba juga sih Kak, kayak mau nongkrong tapi nggak punya uang. Akhirnya cari ini pinjaman online karena lagi hype juga kan Kak. Ini jadi terus coba-coba ya. Dari iklan-iklan gitu ya. juga, Wah, iya. ternyata iklan ya yang menjerumuskan mereka ke sana gitu. Jadi intinya kalau Jenny tadi dari uang pinjolnya ada yang untuk bayar kuliah ya. Kalau Lisa memang untuk ikut-ikut sama teman-teman gitu ya. Gaya hidup ya. Oke, emang kalau teman-teman kamu nongkrong tuh di mana sih? Aku kayaknya dulu waktu mahasiswa nongkrongnya di bawah pohon. Kayak di kafe-kafe gitu sih Kak. Gitu. Iya. Itu tiap hari. Tiap hari Kak. Ya ampun, berarti harus mengeluarkan ini ya, lebih buat ngopi gitu ya. Oke, wah. Itu dia alasannya ya teman-teman ya, kenapa mereka bisa sampai terjerat pinjol. Nah sekarang aku pengen tanya lagi nih, tadi penasaran. Terus kalian tahu kan kalau pinjol tuh pasti ada penagihan seperti itu ya. Dan kalian berapa lama terjerat pinjol sampai akhirnya kayak aduh capek banget gitu. Dan apa sih hal yang paling bukan ngeselin ya, tapi hal yang paling menyedihkan gitu dari kalian berdua saat lagi terkena pinjol ini? Siapa duluan nih yang mau cerita? Mungkin bisa aku duluan. Boleh, Oke. silakan Jenny. Nah, jadi aku tuh awal kena pinjol itu di awal tahun 2022 ya. Itu awalnya sih masih bisa kayak berusaha buat bayar sedikit demi sedikit, cuman lama-lama kok malah makin gede, mulai dari bunganya, mulai dari angsurannya juga lumayan besar. Jadi kayak mau nggak mau harus ngorbanin dari gaji juga, dari yang dikasih orang tua. Alhasil kayak udah pusing banget, mana kalau telat sehari tuh udah yang nelpon berapa puluh kali, belum yang nelpon, belum yang email, belum yang WA, semua itu dihubungin sampai pusing banget. Akhirnya kayak udah ini udah nggak bisa lagi, udah nggak kuat. Teman-teman ada nggak yang tahu gitu, atau siapa, saudara mungkin atau pacar kali tahu? Kalau dari teman-teman sama saudara nggak ada sih. Maksudnya kayak malu juga nggak sih Kak kalau misalkan tahu kalau ternyata aku pinjol gitu. Takutnya ntar malah aku ditarik dari pertemanan mereka atau lingkungan mereka gitu, karena jangan deket-deket dia pinjol kayak gitu. Iya ya. Oke, sedih juga ya kalau misalnya ada yang tahu nih. Kalau Lisa, gimana Lisa ceritanya? Kalau aku awalnya dari
pertengahan 2021 sih Kak. Itu juga gara-gara bunganya juga tambah tinggi kan Kak setiap bulannya. Kalau kita nggak bayar kan bunganya tinggi, dan sedangkan aku belum punya penghasilan juga Kak. Jadi nanti kalau udah jatuh tempo, nanti cari pinjol lagi. Jadi buat tutup lubang. Iya, buat tutup yang pinjol yang jatuh tempo itu. Gitu terus sih Kak. Jadi nggak ada habisnya. Terus perasaannya gimana Lisa waktu itu? Bingung juga sih Kak, tekanan batin sampai ngurung diri juga di kamar, kayak pusing gimana caranya bayarnya, mau cerita ke teman-teman, orang tua juga malu juga mau ngomongnya gimana. Ada yang tahu nggak tapi Lisa, kalau tadi kan Jenny kayaknya nggak ada yang tahu nih ya, diatasi sendiri gitu. Kalau Lisa mungkin berbagi nggak sama siapa ya, sahabat atau? Bilang sih Kak ke orang tua kalau kena pinjol gitu. Bilang ya? Iya. Nah, terus gimana reaksinya orang tua tuh? Ya kaget sih Kak. Terus ya suruh sedulur Dewi ini suruh kesini buat konsultasi gimana baiknya. Berarti sama orang tua ya diarahkan ke sini ya. Nah, kalau dari Jenny sendiri, Jenny kan juga sudah kemarin ya ditangani oleh teman-teman dari admin Sedulur DW. Gimana nih? Apa aja yang dirasakan setelah dari Sedulur DW? Yang jelas pertama kali ngerasa lega, bener-bener lega banget, karena sebelum-sebelumnya itu kan nggak tahu mesti gimana, harus gimana, ini yang nggak tahu harus gimana lagi, kayak udah hidup tuh nggak tenang pokoknya. Jangan kan mau nafas kayak mau ngapain aja tuh kayak udah nggak tenang pokoknya. Dikasih tahu, dikasih informasi, dikasih pokoknya diedukasi lah tentang masalah perpinjolan ini kayak gimana. Terus juga ada tim-timnya tuh nanganin kita tuh sabar banget, terus habis itu bener-bener clear lah sampai kita tuh pokoknya ngerasa teratasi semua masalah kita, ngerasa aman, tenang lah pokoknya kayak gitu. Jadi sekarang kalian udah bisa melangkah lagi ya, gitu ya. Nah terus buat dari kejadian yang kemarin ya, ada nggak ngaruh sama kuliah kalian? Misalnya ada yang harus ngulang mungkin atau nggak lulus mata kuliah apa karena kalian nggak masuk gitu, stres gitu. Ada nggak impactnya ke kehidupan perkuliahan kalian? Kalau Lisa gimana Lis? Sempet sih Kak kemarin kayak sempet pusing ya karena nggak bisa bayar pinjol, sempet gak masuk juga sih Kak, nggak masuk kuliah juga. Cuman masih bisa kehandle sih Kak. Masih bisa kehandle ya. Cuman memang agak sedikit terganggu aja ya untuk ke mental kalian gitu ya. Nah terus kalau Jenny sendiri nih, kan tadi kalau Lisa disuruh sama orang tuanya nih, kalau kamu sendiri tahu Sedulur DW dari mana awalnya? Lagi-lagi dari sosial media. Dari sosial media juga. Ini kayaknya harus ngurangi waktu scrolling sosial media nih. Dapat masalah dari sosial media, dapat solusi dari sosial media. Iya, jadi kan aku tuh gak butuh buka-buka IG tuh. Aku lihat apa nih Sedulur DW, terus aku coba cari tahu mulai dari googling, terus aku baca-baca informasinya juga. Awalnya sempat ragu sih jujur. Tapi kayak udah gak nemu solusi lain. Aku beraniin lah buat chat adminnya, direspon, dan responnya tuh baik banget, jadi kayak bikin aku tuh yakin kayak mungkin ini jalan dari Tuhan kali ya kayak gitu. Terus ya udah akhirnya aku cerita tentang permasalahanku gimana, terus abis itu dapat tanggapan dari tim di sini itu lumayan baik, dijadwalkan untuk nantinya ada konseling di sini mungkin kayak gitu kan. Akhirnya aku datang ke sini terus bisa sharing-sharing, teratasilah masalah itu. Oke, dan sekarang kalian udah bisa menata ya. Ini kayaknya sama-sama tingkat akhir gitu ya. Nah, dan dari tadi yang aku dengar gitu ya dari kalian kan kayaknya mudah banget gitu ya lolos ya. Pada saat pertama kali itu lolos ya. Karena kan kalian belum kerja gitu kan. Nah, ini juga bisa jadi perhatian kita semua ya teman-teman ya. Karena apa? Karena pinjol itu ada yang cuman butuh KTP aja ya. Kalian waktu pas pertama kali disetujui itu karena kalian butuh KTP aja kan? Nggak butuh kalian kerja di mana gitu kan? Nggak butuh slip gaji, nggak butuh apa-apa. Hanya butuh KTP sama NPWP nih. Jadi di sini juga edukasi dari kita buat teman-teman semua. Mungkin ada yang mahasiswa yang lagi nonton ini dan kepikiran
kayak aduh aku mau pinjol aja deh. Nah, ini kan udah ada nih 2 orang teman kita yang jadi korbannya seperti itu. Jadi di sini dibutuhkan cara berpikir kita yang logis gitu ya. Kalau misalnya mau untuk daftar pinjol itu, apalagi kalian masih berstatus sebagai mahasiswa dan belum punya pekerjaan tetap, mohon diurungkan dulu ya sebelum terjadi huru-hara nanti di depan gitu ya. Orang tua tahu, terus juga nanti malu katanya ya teman-teman, apalagi bisa sampai ke pihak kampus gitu ya. Tapi nggak pernah ada yang hubungin kan untuk penagihan ke pihak kampus atau dosen? Sejauh ini sih belum ada. Sejauh ini belum ada apa belum tahu. Kalau bisa sih nggak ada. Kalau bisa sih nggak ada. Kalau Lisa Belum sih Kak. belum ya, Iya. belum ada. Gimana ya kalau teman-teman tahu di kampus, apa yang akan kalian lakukan? Bilang aja, bukan saya. Ya tapi intinya kalian sudah lepas ya dari pinjol itu ya. Iya, bersyukur banget udah lepas. Bersyukur banget udah lepas. Nah, mungkin kalian punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman di luar sana yang siapa tahu ada mahasiswa juga seperti kalian gitu yang lagi sekarang tuh berjuang buat terlepas dari pinjol. Mungkin kalau dari aku sih, kalian harus banget cek Instagramnya Sedulur DW. Itu bakalan bantu banget buat kalian yang mentalnya mulai terguncang. Kalian butuh bimbingan, butuh pendampingan, di sini tuh benar-benar bisa ngasih apa yang kalian butuhkan lah. Menurut aku kayak gitu. Sama buat kehidupan, bergayalah semampu kalian sih kayak gitu. Menurut aku. Jangan BPJS ya. Ada yang tahu arti BPJS? Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Oke, itu tadi dari Jenny. Kalau dari Lisa, gimana Lisa? Pesan-pesannya nih buat teman-teman yang mahasiswa sama kayak kalian yang terkena korban pinjol. Kalau aku sih mending jangan dicoba-coba lah Kak. Kalau pinjol misalnya kita udah satu nggak bisa bayar, langsung jujur aja, jangan gali lubang tutup lubang gitu, nggak ada selesainya. Langsung jujur ke orang tua gitu aja. ya. Karena ujung-ujungnya balik lagi nih ya, kalian belum nikah gitu kan, penanggung jawabnya masih mama papa di rumah gitu ya, ke orang tua lagi. Jadi pesan-pesannya nih dari 2 orang ini, teman-teman kita di sini, jangan kebablasan gitu ya. Mungkin ada lagi tadi yang mau disampaikan, terus itu aja gitu. Dan mungkin ada harapannya gitu buat teman-teman dari tim Sedulur DW, apa nih dari kalian ke depannya nih buat Sedulur DW? Siapa dulu nih yang mau jawab? Jenny atau Lisa? Jenny boleh. Oke, yang pertama aku mau ngucapin terima kasih yang amat sangat banyak buat tim Sedulur DW atas solusi yang sangat solutif yang udah diberikan buat kita semua. Terus yang kedua, aku mau makasih banget juga karena kalian semua, mental saya, fisik saya semua sudah mulai tertata kembali seperti semula. Emang kemarin sebelum kesini gimana? Hancur lebur. Itu ya? Iya. Oke, terus kalau dari Lisa, apa mungkin ada masukan atau ada harapannya, saran buat kita? Kalau saran dari Lisa sih lebih ke mungkin bisa Sedulur DW buka cabang di kota-kota besar di Indonesia. Pasti banyak juga yang terjerat pinjol dan membutuhkan jasa. Oke, jadi bersyukur ya kalian tinggal deket sama Jogja sini ya, deket sama base campnya Sedulur DW nih. Karena teman-teman dia adalah berdua ini beruntung banget nih bisa langsung datang dan juga bisa langsung berkonsultasi sama teman-teman admin di sini. Nah, buat teman-teman yang mungkin tadi tinggalnya jauh ya dari base camp kita Sedulur DW di Jogja, teman-teman juga bisa loh kalau mau konsul jarak jauh ya, silahkan langsung aja di chat di admin kita, nomornya di 0811250245 teman-teman ya. Pokoknya kalau teman-teman punya permasalahan terkait dengan pinjol dan nggak tahu mau cerita ke siapa, langsung aja silahkan hubungi admin kami di 0811250245. Atau kalau punya cerita mungkin kita mau berbagi gitu ya sama tim kita, boleh langsung aja di email ke sedulurecare@gmail.com ya. Jangan pernah ngerasa sendiri, karena apa? Karena pinjol itu balik lagi ke mindset kita masing-masing dan pasti bisa diatasi ya. Karena apa? Karena Sedulur DW sendiri, tim kita pengen untuk menekan nih angka bunuh diri yang dilakukan oleh korban-korban pinjol di Indonesia. Seperti itu ya. Jadi terima kasih buat kalian berdua, terima kasih Jenny ya, terima kasih juga Lisa masih bertahan sampai hari ini karena kalian punya mindset yang bagus, yang kuat juga untuk bertahan sampai bisa ketemu sama Sedulur DW. Sekali lagi makasih, pokoknya semangat.
semangat lulus ya, sebentar lagi, amin. Dan jangan lupa untuk selalu banggakan orang tua ya. Aku doain semoga kalian baik-baik aja lulus, nanti setelah lulus kalian bisa kerja atau bisa berkarya sesuai dengan passion kalian masing-masing. Oke, nah itu dia teman-teman obrolan kita tentang mahasiswa yang terjerat di dalam pusaran pinjol di episode YouTube Sedulur DW kali ini. Kalau gitu saya Andes pamit dulu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.